Satu, dua, tiga. Jangan lupa subscribe channel Omku ya. Adik Pesing 99. Bising. Pesing, Pesing 99. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam satu pancing. Untuk teman-temanku di seluruh Indonesia dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke. Hari ini saya akan membahas sebuah aplikasi yang sering saya gunakan ketika saya ingin memancing di sungai-sungai bermain dasaran. Nah, aplikasi apakah itu? Aplikasi ini bernama Fishing Point. Coba kita buka dulu ini teman-teman yang bergambar kail. Kita buka dulu. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, untuk saat ini posisi saya itu ada di rumah ya. Ini menunjukkan lokasi saya ya. Nah, berdekatan dengan bandara ya. Kita buang dulu. Iya. Nah, itu lokasi saya. Nah, aplikasi ini yang sering saya gunakan ketika saya ingin pergi memancing ke sungai-sungai bermain dasaran teman-teman. Nah, karena pada aplikasi ini begitu awkward menurut saya kalau untuk dibawa main dasaran ke sungai. Pada aplikasi ini sendiri memiliki beberapa fitur, yaitu kita mampu melihat peta, lokasi, tangkapan, aktivitas ikan, gelombang, pasang, cuaca, matahari dan bulan. Yang pertama, kita bahas dulu tentang aktivitas ikan. Aktivitas ikan ini untuk hari ini ya teman-teman ya, tanggal 12 ya, itu sentral ya. Nah, kalau Senin juga, kalau Senin itu malah rendah teman-teman, itu rendah, dan Selasa itu masih rendah. Coba kita lihat, biasanya saya mancing itu di hari Sabtu dan Minggu, kecuali ada hari tanggal merah atau hari libur teman-teman. Coba kita klik dulu Jumat, kita Sabtu itu masih sentral, Minggu sentral, tanggal 19 ya, tanggal 20 aktivitas ikan tinggi. Nah itu teman-teman. Nah jadi kita kembali tadi ke tanggal 12. Nah, aktivitas ikan sangat rendah. Fitur lain yang saya gunakan, karena saya sendiri jarang ke laut, maka yang saya gunakan adalah aktivitas ikan, dan yang paling utama yaitu pasang surut. Ketika pasang surut, kita bisa lihat ini. Nah, grafik ini teman-teman. Oke. Nah, jadi saya memantaunya dari sini teman-teman, dari sini. Nah, ini artinya dasar, arti air sangat-sangat surut, air sangat-sangat surut ya. Kemudian di jam 2 ya, jam 2 air itu mulai naik, jam 2. Nah, coba kita lihat paling bawah teman-teman, paling bawah jam 1.39 pagi. Jam 1.39 pagi ini menandakan air mulai naik teman-teman. Mulai naik, dari air surut ya, mulai naik sampai ketemu jam 7.56 pagi, itu air sangat pasang. Coba kita naik lagi, kita tes jam 7.56. Nah, jam 7, kalau jam 8 air sudah mulai turun. Nah, jam 7.30 berarti jam 7.56 ini sudah sangat pasang, dan mulai turun itu di jam 8 pagi teman-teman.
Oke, perhatikan lagi yang paling bawah. Air surut. Air surut. Jam 1.47. Jadi dari jam 8 ini air mulai turun, surut sampai pada jam 1 ya, jam 1.47. Oke, jam 1.47. Jam 2 sore itu air mulai naik teman-teman. Nah, mulai naik. Jadi batasannya adalah yang paling bawah ini jam 1.47. Kembali pasang itu di jam 7.21 sore atau malam. Oke. Dari jam 2 sore ini air mulai naik sampai jam 5.35. Ini udah deras-derasnya air naik teman-teman. Dan 7.21 PM, katakanlah sore, jam 7.21 sore atau jam 7.21 malam. Kita lihat jam 7.21 itu ternyata batas pasang teman-teman. Kenapa saya membahas aplikasi ini? Yang pertama, saya sering mancing itu ke sungai-sungai main dasaran menggunakan aplikasi ini. Apakah aplikasi ini akurat? Untuk ke sungai saya katakan aplikasi ini akurat, tetapi berbeda dengan ketika kita ke laut. Ketika kita ke laut itu sangat berbeda. Sudah saya coba 3 kali, belum dapat akurasinya. Tetapi kalau untuk mancing di sungai, alhamdulillah akurat teman-teman untuk air pasang. Saya bahas aplikasi ini, saya ingin mengatur jam berapa sebenarnya air itu sangat deras masuk ke anak sungai. Kalau bagi teman-teman yang suka mancing barramundi. Jadi kemarin hari Sabtu sudah saya cek langsung ke tempat daerah Pulau Salak. Saya ingin memperkirakan air itu jam berapa naiknya sesuai dengan aplikasi ini. Nah, kita kembali dulu ke hari Sabtu teman-teman. Di hari Sabtu, ini hari Sabtu teman-teman ya. Di hari Sabtu kemarin saya itu berangkat itu di jam 1. Kenapa saya berangkat di jam 1? Saya masih memperkirakan sampai sana itu sekitar jam 2. Jam 2 itu air mulai naik teman-teman. Nah, di jam 2 itu betul ketika saya sampai di sana air naik. Air mulai naik perlahan. Nah, ketika jam 4.30 itu air sudah sangat derasnya. Jadi di kisaran jam 4 kemarin, disitulah saya mampu menghasilkan 1 strike teman-teman ikan barramundi yang besarnya lebih 1 kiloan. Besarnya lebih 1 kiloan. Di kisaran jam 4.30 sore itu air sudah sangat deras. Udah sangat deras, bahkan untuk main dasaran saya pun nggak bisa lagi. Akhirnya saya putuskan di jam 5 itu saya sudah pulang teman-teman. Sudah pulang. Nah, jadi alhamdulillah pembacaan aplikasi ini masih akurat teman-teman. Masih akurat. Karena air naik perlahan jam 4.30 itu sudah sangat deras. Sudah sangat deras. Jam 5 itu apalagi teman-teman. Nah, kisaran jam 7 malam, kisaran jam 7 malam itu air sudah sangat pasang teman-teman. Bisa kita lihat paling bawah ini 7.13 terakhir pasang, turun sedikit itu air kembali surut. Alhamdulillah bagi teman-temanku yang bingung mau mancing bagaimana cara memberikan air pasang, bisa menggunakan aplikasi ini kalau untuk bermain dasaran di sungai ataupun sungai yang berdekatan langsung dengan pesisir pantai teman-teman. Ini aplikasinya alhamdulillah akurat, tapi saya tidak berani jamin apakah aplikasi ini akurat untuk kita melaksanakan aktivitas mancing langsung di tengah laut. Karena 3 kali saya ke laut, saya nggak bisa menggunakan aplikasi ini karena
tidak akurat teman-teman. Mungkin itu sedikit pengetahuan tentang aplikasi Fishing Point ini teman-teman. Sampai di sini dulu penjelasan tentang aplikasi Fishing Point. Semoga bermanfaat untuk teman-temanku. Salam satu pancing, salam satu hobi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.